Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Campur Melaku. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi review yang ini terkait banyak sekali komentar mengenai pemupukan pohon karet dengan metode semprot menggunakan pupuk Mutiara 16. Nah, itu yang video yang pernah saya upload itu saya mengatakan kalau hasilnya itu 3 hari setelah penyemprotan udah terasa hasilnya ya. Itu benar ya kawan ya. Nah, ini mau saya review lagi. Takarannya tuh sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang pernah saya buat, tapi banyak sekali komentar yang masih mungkin belum begitu paham atau males nyimak videonya, nggak tahu juga ya. Nah, ini pupuk Mutiara 16 nih kawan ya. Nih, ini sudah saya cairkan nih ya. Ini sudah saya cairkan pada saat bulan berapa yang kemarau kemarin, sekitar 2 bulanan kemarin ya. Nggak jadi saya semprotkan karena masih kemarau, dan ini baru saya sempatkan untuk semprot Mutiara 16 ini sampai sudah mengendap ya. Oke, silahkan dicatat ya kawan. Saya itu kalau habis nimbang karet biasanya saya sisihkan 100.000 untuk beli pupuk Mutiara 16. Masing-masing daerah harganya beda, ada yang 18, 20, 25. Nah, karena saya itu menjual, saya hitung harga 18, jadi enaknya 20 ya, 20.000, jadi 100.000 itu dapat 5 kg kawan. Nah, 5 kg itu pupuk Mutiara 16 dicairkan dengan perbandingan air putih itu lebih banyak 1 liter ya. Jadi air putihnya itu 6 liter, kalau pupuknya 5, airnya itu 6 liter. Nah, itu nanti totalnya kalau udah larut biasanya lebih dari 6 liter, biasanya jadi 7 liter, sekitar 7 literan ya, kayak gitu kawan. Jadi 5 berbanding 6, 5 pupuk, 6 air untuk melarutkan ya, air bersih kayak gitu. Jadi nanti totalnya bisa sampai 7 liter larutan kayak gini kawan, 7 liter larutan biasanya ya, bahkan bisa lebih, tergantung kawan-kawan nakarnya tuh pas apa enggak. Kadang kan ada 1 liter lebih kayak gitu ya. Terus nanti kalau udah, nah larutannya ini kan umpama sudah 7 liter ya. Nah, larutannya ini nanti kita bandingkan lagi larutan 1 liter larutan itu berbanding 1 tangki kawan. 1 tangki kayak gini. Nah, 1 tangki 16 liter. Jadi 1 liter larutan ini berbanding 16 liter atau 1 tangki. Ini tangki Alpha 16 liter. Jadi gampang ya kawan ya. Jadi pupuk 5, terus air beningnya itu 6 liter. Pupuk 5 kilo, air beningnya itu
6 liter, jadi totalnya 7 liter kurang lebihnya. 7 liter larutan kayak gini. Jadi kalau dipakai untuk nyemprot bisa, kalau kita pakai satu tangki ini 1 liter, jadi bisa jadi 7 tangki kayak gitu kawan. Kalau 7 liter larutan totalnya kayak gitu ya kawan ya. Nah, terus cara pengaplikasiannya gimana? Disemprotkan kawan, disemprotkan nih ya. Ini kayak gini nih larutan yang udah cair ya, pupuk yang udah dicairkan. Nah, ini saya pakai satu tangki itu 1 liter larutan pupuk berbanding 1 tangki. Terus metode penyemprotannya itu saya itu kayak gini ya, saya pakai spuyer yang ini kawan. Ini maaf kotor, saya cuci dulu. Ini saya pakai spuyer yang kipas ini kawan ya, spuyer yang kipas ini. Nah, kenapa spuyer yang kipas ini? Spuyer kipas ini menurut saya mudah ya, pengaturannya nggak pakai aturan, dia otomatis sudah paten ya, jadi menyebar secara merata dan tidak perlu kita setel-setel lagi kayak gitu. Oke, terus selanjutnya penyemprotannya di batang atau di pangkal atau di ganggangnya. Oke, saya videokan ya, karena saya pakai kamera selfie ya. Ini kalau di batang dia disemprotkan di batang. Ini saya pernah nyoba disemprotkan di batang, memang hasilnya itu menurut saya ya, batangnya ya jadi jadi beda ya, teksturnya tuh enggak keras ya. Tapi metode ini menurut saya susah diaplikasikannya, karena kabutnya itu ngenain kita ya, jadi nanti untuk kesehatan kita kurang baik lah kayak gitu. Cari amannya aja, ambil di pangkalnya. Kalau pangkalnya kayak gini kawan, ini pangkal di sekitar radius 1 meter ya, 1 meter atau setengah meter dari pangkal karet, pohon karet. Tapi kalau di ganggangnya kayak gini kawan, nah ini karet ya, pas tengah-tengahnya. Kebetulan di tempat saya ini, yang saya deres ini, di gang karetnya itu ada tanaman kopi. Nah, jadi tengah-tengahnya ini tanaman kopi, jadi ya disemprot di pas pangkal kopinya ini. Nah, kayak gitu. Ini ganggang karetnya ya. Kalau seumpama nggak ada karet, nggak ada kopi, jadi nyemprotnya di tengah kayak gini. Karena ini ada kopi, saya nyemprotnya di pas kayak gininya kawan, pas tengah-tengahnya ini, pas tengah gang antara karet dan kopi, tengah-tengahnya kayak gitu ya. Mungkin agak beribet ya. Nah, kemarin saya tuh ada sisa pupuk KCL ya kawan. Nah, ini kalau kawan-kawan ada pupuk KCL, ada dikit ya, ya ditambahin lah. Kalau enggak KCL 1 kilo atau 2 kilo ya, buat campuran juga bagus. Karena KCL itu juga kalau untuk karet bisa menambah bobot ya, jadi getah itu enggak gembos, tapi getah itu berbobot gitu. KCL itu mempengaruhi ya kawan, kalau kata petani-petani karet kayak gitu.
Nah ini oh maaf ya, ini bukan KCL tapi ini pupuk urea kawan, bukan KCL ya. KCL nya saya nggak bawa ini tadi, kelupaan. Ini urea kawan, sisa urea yang kemarin saya pupukkan tabur ya. Ini saya campurin pupuk urea, saya cairin, jadi nanti tambah lebih besar nitrogennya kayak gitu. Itu tadi saran saya kawan, tambahannya kalau ada KCL ditambahin KCL biar lebih bobot. Kalau ada KCL cair yang 1 literan itu lebih bagus kawan. Oke, ini saya mau takar larutan pupuk ke dalam tangki ya. Tadi udah saya tuangkan setengah liter, ini tambah setengah liter lagi. Oke, langsung saja cara pengaplikasiannya kawan ya. Oke kawan, ini sudah saya panggul tangkinya. Ini tadi saya tambahin urea sedikit ya, karena takarannya udah meluap tadi, cuman bisa sisa sedikit. Kawan ya, kelihatan nggak ini? Ini aja kawan ya. Kayak gini. Nah, tapi kekurangan dari sepuyar ini gampang buntut kawan ya, gampang tersumbat, jadi kita harus menyongkel kalau sampai kesumbat.